PPATK tengah getol memblokir rekening yang dorman atau tidak aktif bertransaksi. Langkah itu diklaim harus ditempuh demi menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan Indonesia. Kami akan membahasnya bersama dengan Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Mas Boyamin, Pak Danang, selamat malam. Malam Mas Igan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ke Pak Danang dulu ya. Pak Danang, kami mau konfirmasi apakah betul PPATK memang sudah membuka pemblokiran rekening dorman, Pak Danang? Ya, yang sudah dilakukan CDD dan IDD itu tentu saja kami buka. Dan itu jumlahnya juga sekitar 28,5 juta rekening ya, yang sudah kami buka penghentian transaksinya, Mas. Demikian, Mas. Ya, ini pembukaan blokir ini secara otomatis dibuka atau masyarakat tetap harus mengakses link dan kemudian mengisi formulir lagi, Pak Danang? Justru yang sudah dibuka ini yang sudah confirm nasabahnya dan sudah betul sesuai dengan database. Nah, itu yang kita buka. Jadi itu yang sudah proses CDD dan pendalaman gitu, Mas. Oke, ini artinya apakah harus ada proses lagi yang ditempuh masyarakat yang merasa rekening yang diblokir atau bagaimana, Pak Danang? Enggak, kalau udah dibuka ya udah, artinya bisa bertransaksi kembali ya. Jadi ini kan begini, Mas. Sebenarnya tanpa kami hentikan pun, namanya rekening dorman itu tidak dapat untuk bertransaksi. Mereka harus melakukan verifikasi dan reaktivasi ke perbankan. Nah, permasalahannya banyak sekali rekening dorman yang sudah dikuasai oleh orang lain. Nah, reaktivasi yang beberapa bank itu tinggal melalui apa istilahnya telepon, dicocokkan nama orang tua, langsung dibuka. Padahal ini sudah dikuasai orang lain dan ini langsung untuk menampung dana tindak pidana. Ada juga yang reaktivasi melalui apa istilahnya portal portal teknologi ya wawancara, tapi udah pakai AI sehingga orang lain tapi wajahnya sama dengan pemilik rekening. Jadi udah bermacam-macam. Nah, ini yang kami identifikasi seperti itu. Dan yang jelas kalau sudah kami buka ya bisa bertransaksi kembali gitu. Ya, tapi yang banyak mengeluh di media sosial itu banyak masyarakat yang mungkin kaget begitu, Pak Danang. Ada yang mengeluh karena mau berobat kemudian akhirnya tidak bisa dibuka, rekeningnya tidak bisa digunakan. Nah, ini bagaimana kemudian PPATK menyikapi keluhan masyarakat ini? Ya, tentu saja kami cermati perkembangan yang ada dan ini kan karena viral jadi semakin banyak semakin membludak gitu ya. Sehingga kami juga harus melakukan antisipasi lebih cepat lagi bagaimana kami bisa melakukan pembukaan penghentian transaksi tersebut. Yang jelas bahwa itu adalah hak nasabah dan kami tidak akan kurangi sedikit pun dan tentu saja itu 100% masih bisa digunakan kembali. Tinggal memastikan bahwa pemilik rekening adalah sesuai dengan database yang ada di perbankan. Jangan sampai orang lain yang menggunakan untuk berbagai macam tindak pidana. Intinya adalah seperti itu, Mas. Baik, jadi karena viral itu akhirnya dibuka ini blokirnya, Pak Danang? Enggak juga, karena kami dari Mei ya, dari Mei ini sudah kami hentikan sebenarnya. Dan itu kami buka bertahap terus. Nah, akhir-akhir ini kan tiba-tiba viral gitu ya, sehingga masyarakat makin banyak sehingga membludak juga ini yang ingin membuka rekeningnya. Jadi tentu saja ini sebenarnya prosesnya udah lama, artinya sudah kami CDD lalu dibuka, CDD dibuka. Jadi bertahap itu dari pertengahan Mei sampai sekarang itu udah 28,5 juta rekening yang kami buka kembali gitu, Mas. Oke, tapi kenapa akhirnya dibuka pada hari ini 28 juta itu karena apa alasannya, Pak Danang? Enggak, dibuka itu bertahap, bukan hari ini langsung dibuka. Enggak, artinya ada nasabah yang ingin mereaktivasi rekening, kami lihat datanya di bank juga dimatchingkan datanya sesuai dengan database dan memang benar ya dibuka gitu. Nah, ini bertahap. Dari pertengahan Mei sampai sekarang kami buka juta, 2 juta segala macam dan sampai sekarang sudah terbuka itu 28,5 juta gitu. Oke, sebelum saya ke Mas Boyan, jadi pemblokiran ini masih akan berlangsung nih Pak, jadi nggak kebijakan ini masih akan terus dilakukan begitu ya? Ya, sejauh ini kami cermati perkembangan yang ada di masyarakat ya, dan tentu saja kemampuan perbankan dan PPATK apabila memang tiba-tiba masif orang ini kan jadinya antriannya jadi makin panjang gitu kan. Yang kemarin bisa kami handle jadinya akan jauh lebih panjang lagi dan ini tentu jadi pertimbangan kami juga bagaimana kami melakukan tindakan selanjutnya. Tapi yang jelas bahwa
hak masyarakat tetap terlindungi gitu Mas. Dan kami akan mempercepat proses-proses yang dapat dilakukan untuk masyarakat bisa mengakses kembali. Tapi kan idealnya rekening dorman ini kan bermacam-macam. Ada yang dorman sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun. Sehingga tidak mungkin dalam waktu serentak orang butuh semua gitu kan ya. Sehingga inilah yang terjadi istilahnya CDD secara bersama tapi bertahap gitu ya. Sehingga kami rilisnya pun juga bertahap. Tapi dengan viral jadi mungkin jadi banyak lagi dan akan terjadi lonjakan yang masif gitu ya. Saya kira demikian Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.